Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'a wa ibadah wa istiqamah wa al-fatah wa nasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tibalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Minggu lalu kita sudah jelaskan tentang masalah bukan minggu lalunya lagi. Pertemuan yang sebelumnya tentang muamalat. Kita sudah jelaskan tentang syurut al-ma'qud alaih atau as-saman wal muthman. Ya, pertemuan pertama kita jelaskan tentang syurutul aqidain. Pertemuan kedua kita jelaskan tentang syurutul ma'qud alaih, dan pertemuan sekarang kita akan menjelaskan tentang rukun yang ketiga, yaitu as-sighah. Rukun yang ketiga yaitu as-sighah. Nah, meskipun nanti ada sedikit mengulang pembahasan sebagaimana yang ada di matan, sedikit mengulang pembahasan tentang syurut ma'qud alaih. Dan di situ nanti insya Allah ada beberapa istidrokat dan takmilat atas pertemuan yang sebelumnya tentang syurut ma'qud alaih. Ya Allah, Iqra. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumi syekhina fi darain amin. Wala budda. Nah, Qawluhu wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin. Fal awwalu qawlil bai'i awil qa'imi maqamahu bi'tuka wa mallaktuka bikaza. Wa tsani qawlil mushtari awil qa'imi maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa nahwahuma. Wa tsani minal asya'i bai'u syai'in mawsufin fi zimmati wa yusamma hadha bis salam fajaizun idza wujidat fihi as-sifatu ala ma wusifa bihi min sifati salami al-atiyah fi fasli salam. Wa thalith bai'u 'ainin ghaibatin lam tushahad lil muta'aqidaini fala yajuzu bai'uha. Wal muradu bil jawazi fi hadhihi thalatha as-sihah. Wa qad yush'iru qawluhu lam tushahad bi annaha in shuhidat thumma ghabat 'inda al-'aqdi annahu yajuz, walakin mahallu hadha fi 'ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddati al-mutakhallilati baina ar-ru'yati wash-shira' wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin. Wa sarraha al-musannifu bimafhumi hadhihi al-asya'i fi qawlihi wa la yasihhu bai'u 'ainin najisatin wa la mutanajjisatin ka khamrin wa duhnin mutanajjisin wa nahwihi mimma la yumkinu tathiruhu wa la bai'u ma la manfa'ata fihi ka'aqrabin wa namlin wa sabu'in la yanfa'. Nah, oke, kita akan masuk pada rukun yang selanjutnya atau rukun yang terakhir, yaitu berkaitan dengan as-sighah, yaitu as-sighah, dan membicarakan tentang syurut-syurutnya. Qal wala budda, artinya ini termasuk rukun, ya kan? La budda di sini kalau menggunakan kata la budda itu dia bisa menyebutkan setelahnya itu rukun atau setelahnya itu syarat, karena rukun dan syarat semuanya adalah mimma la budda minhu. Oke, dan di sini menggunakan kata la budda, dan yang dimaksud di sini adalah wa min arkanil aqd. Oke, wala budda fil bai' min ijabin wa qabul. Yang mana ijab wa qabul itu adalah makna dari sighah.
Jadi ketika ditanya apa itu sighah, as-sighatu hiya al-ijab wal qabul. Al-ijab wal qabul. Nah, al-ijab sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, al-ijab itu adalah masdar dari kata aujaba yujibu. Artinya al-ijab di sini adalah semacam mewajibkan, ya kan? Mewajibkan kepada orang lawan bicaranya, ya kan? Mewajibkan kepada lawan bicaranya. Nanti tergantung lawan bicaranya itu dia mau menerima apa yang telah diwajibkan oleh lawannya atau tidak. Yang mana apabila dia menerima itu dinamakan dengan qabul. Nah, ini namanya ijab wal qabul. Ketika terjadi ijab wal qabul, maka terjadilah atau terbentuklah suatu akad. Maka terbentuklah suatu akad. Wala budda fil bai'i min al-ijabi wala budda fil bai'i min ijabin wa qabul. Kenapa diwajibkan al-ijab wal qabul? Dikatakan di dalam hasyiah li'annal bai'a manutun birridha. Karena urusan dengan perpindahan hak harta, ya kan, atau perpindahan hak atau perpindahan kepemilikan seseorang itu berkaitan dengan ridho keduanya. Berkaitan dengan ridho keduanya. Innamat tijaratu antarodin bainakum. Ridho keduanya. Bahwa manutun bir ridho. Wahua dan ridho itu adalah amrun khofi. Amrun khofi artinya perkara yang kita tak boleh tahu orang lain tuh ridho ke tak. Karena ridho ini adalah min a'malil qalb. Karena ridho itu min a'malil qalb. Jadi kita tak boleh tahu orang ini ridho ke tak. Maka kena ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya orang lain ini ridho harta dia anak ambil dan dia mengambil harta anak. Paham ya? Nah, bahwa amrun khafi fa'tubira ma yadullu alaihi. Maka kena ada perkara yang menunjukkan bahwasanya orang lain ini ridho untuk melakukan akad dengan anak. Oke? Nah, min lafdin wa nahwihi. Nah, bentuk sesuatu yang menunjukkan keridhaan seseorang itu bisa berbentuk ucapan, ya kan, bagi orang yang dapat mengucapkan, bisa juga berbentuk kitabah apabila jaraknya jauh tidak ada di depannya, ataupun isyarah atau kitabah dari al-akhras, dari orang yang bisu. Kemudian di sini fala yasihhul bai'u bil mu'athah. Maka apa? Keluar dari kata la budda minal ijab wal qabul, maka tidak boleh bai'ul mu'athah. Apa itu bai'ul mu'athah? Bai'ul mu'athah itu dari kata ta'ata yata'ata. Yata'ata artinya apa? Saling memberi, ya kan? Entah pergi ke kedai, ambil barang, entah bagi duit. Lepas itu entah belah, entah pergi. Oke? Nah, entah pergi tapi tak ada sighah. Entah datang ke kedai, lepas itu bagi duit, entah ambil barang, pergi. Orang tuh terima macam itu saja. Oke, ini namanya bai'ul mu'athah. Hal hunaka, apakah di dalam mu'athah ini ada sesuatu yang menunjukkan keridhaan? Tak ada lafaz. Oke, apa yang menunjukkan keridhaan di sini? Nah, Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan ridho kita tak boleh tahu. Semuanya diam, cemana kita boleh tahu bahwasanya ada keridhaan antara keduanya? Maka kena cakap. Kena cakap. Kena ada ijab wal qabul. Tak ada ijab wal qabul. Cemana harta itu bisa berpindah kalau tidak ada ijab wal qabul. Ya kan? Bagaimana harta itu bisa berpindah kepemilikannya? Artinya enta ambil barang orang dan dia ambil barang enta. Tapi tak ada pun enta cakap ini anak bagi ke enta, atau dia cakap ke enta ini anak bagi ke enta. Tak ada. Oke? Lepas itu apa yang menunjukkan bahwasanya ada keridhaan di situ dan bahwasanya harta ini dah berpindah kepemilikannya.
Apa yang menunjukkan bahwasanya harta yang enta ambil ini dah menjadi milik enta? Dan apa yang menunjukkan bahwasanya uang yang dia ambil dari enta itu udah jadi milik dia? Enta bagi macam tuh tak jelas. Ini apa? Hadiah, ke sodakoh, ke apa? Wakaf, ke apa ini? Asal bagi duit macam tuh. Oke, enta pun asal ambil lepas itu pergi macam tuh saja. Oke, itu namanya bai'ul mu'athah. Dan ini di dalam mazhab Syafi'i la yasih. Tidak sah. Oke, bai'ul mu'athah. Oke, dan ini sering terjadi apalagi di benda-benda yang remeh. Artinya yang kecil, macam kak kedai runcit. Biasanya entah datang bagi duit, entah dah tahu harga. Oke, entah selalu beli, entah ambil apa huhus ke apa, entah ambil lepas itu entah bagi duit, lepas itu entah pergi. Oke, atau entah ambil air ke dalam peti ais, lepas itu entah bagi duit, tak minta bagi karena uangnya pas, lepas itu entah pergi terus. Orang itu pun tengah ambil tengah cakap ke telepon, lepas itu ambil duit macam itu saja. Oke, itu namanya apa? Bai'ul mu'athah. Nah, apa hukumnya? Oke, kalau sudah terjadi bai'ul mu'athah secara madhab, apa hukumnya secara madhab? Oke, hukumnya apa? Maka yuraddu kullu ma akhadahu in baqiya. Maka semua yang enta ambil dengan cara mu'athah itu kena dikembalikan kepada orangnya. Dan orang itu pun kena kembalikan duitnya. Ya kan? In baqiya. Kalau barang itu masih ada. Tapi kalau barang itu udah dimakan, barang itu udah habis, barang itu udah rusak, maka kena ganti dengan kena kembalikan penggantinya. Au badalahu, wa badalahu intalifa. Maka kena kembalikan penggantinya apabila barang itu sudah tak ada, atau sudah rusak, ataupun sudah dimakan dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya benda itu adalah mithli, maka kembalinya dengan mithli. Mithli itu artinya kullu mayuzan wa yukal. Kullu mayuzan wa yukal itu namanya mithli. Artinya semua yang diukur dengan ditimbang ataupun dengan kail. Kail itu apa? Paham kail? Kail itu dengan apa? Dengan cupak, ya cupak. Nah, itu macam liter. Itu kan sejenis cupak, itu namanya kail, liter itu. Nah, itu maka dikembalikan sebiji dengan bendanya. Tapi kalau misalnya kimi, bukan sesuatu yang yuzan dan bukan sesuatu yang yukal, bukan sesuatu yang ditimbang ataupun dikail, maka apa? Maka dikembalikan timahnya. Yang dikembalikan adalah timahnya. Oke, yang dikembalikan adalah timahnya. Nah, tapi meskipun seperti itu, wala muqalabata bihi fil akhirah. Tapi meskipun demikian, nanti di akhirat kita tidak orang yang melakukan bai'ul mu'athah ini tidak dituntut atau tidak dihukum karena mengambil barang orang lain. Tidak dihukum karena mengambil apa? Mengambil barang orang lain. Kenapa? Liti bin nafs. Karena ini adalah termasuk hukuk adami. Hukuk adami itu dia selama orang yang yang kita ambil haknya itu ridho, selama orang yang kita ambil haknya itu ridho, maka tidak ada muthalabah fil akhirah. Karena hukuk adami itu nanti di akhirat akan diambil haknya orang itu apabila orang itu meminta atau apabila orang itu menuntut. Oke. Tapi apa yang terjadi dalam bai'ul mu'athah, orang itu ada tibun nafs di dalam hatinya. Artinya dia oke je, entah buat macam tu kat dia. Oke? Maka dia nanti ke akhirat pun tidak akan menuntut. Di akhirat tidak akan menuntut. Meskipun apa? Meskipun tetap kita atau orang yang melakukan bai'ul mu'athah itu tetap dihukum. Dihukum atas apa? Bukan dihukum karena mengambil barang orang lain tanpa ridho, tetapi karena apa? Karena at-ta'ati fil 'uqud al-fasidah. Karena melakukan akad yang tidak sah. Dan melakukan akad yang tidak sah itu haram hukumnya.
maka apa? Maka akan dihukum dengan apa? Atas dasar apa? Akan dihukum atas dasar karena melakukan akad yang haram atau akad yang tidak sah. Meskipun tidak diambil apa? Tidak ada pertukaran hak, artinya haknya orang itu tidak akan diambil lagi. Dan ta'atil uqud al-fasidah minas shaghair, maka akan dihukum apabila tidak ada mukaffirud dzunub. Kalau misalnya tidak ada, enta tidak melakukan sesuatu yang yukaffir as-shaghair, mengkafaroh dosa-dosa yang kecil, maka akan dihukum di akhirat atas tindakan tersebut. Oke, ini madhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian Wakhtaron Nawawi, dan Imam Nawawi mempunyai ikhtiar sendiri. Imam Nawawi mempunyai ikhtiar. Paham ikhtiar Imam Nawawi? Ikhtiar itu adalah ikhtiar atau ikhtiarat Imam Nawawi atau ikhtiar itu adalah apa? Masail-masail yang dipilih karena kuat dalilnya meskipun tidak kuat secara madhab. Kuat secara dalil tapi tidak kuat secara madhab. Kuat secara dalil tapi tidak kuat secara madhab. Nah, maka Imam Nawawi mempunyai ikhtiarat, yaitu apa? Masalah-masalah yang Imam Nawawi pilih yang tidak sesuai dengan madhab. Yang mana kenapa Imam Nawawi pilih masalah-masalah itu? Karena menurut Imam Nawawi ini apa? Ini dalilnya kuat secara dalil, min haitsu dalil dia kuat, tapi min haitsul madhab dia dhaif. Maksudnya apa min haitsul madhab dia dhaif? Artinya min haitsul madhab itu ya apa? Nakal, min haitsul nakal minal madhab itu tak sesuai. Nah kan, nakal dari madhab tak sesuai dengan nakal dari madhab, karena al madhab itu naklun fil jumlah, karena madhab itu adalah naklun fil jumlah. Oke? Nah, ketika dia tidak sesuai maka itu adalah disebut ikhtiarnya Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi dan ikhtiar Imam Nawawi ini boleh ditaklid. Ikhtiar Imam Nawawi atau ikhtiar imam yang lainnya itu boleh ditaklid. Oke. Nah, Imam Nawawi mengatakan apa? Wakhtaron Nawawi. Nah, dan Imam Nawawi mempunyai ikhtiar wa jama'atun, dan juga selain Imam Nawawi itu mempunyai ikhtiar apa? Sihhatul bai'i biha, yaitu sahnya menjual apa, melakukan jual beli dengan bai'ul mu'athah itu tadi. Dengan bai'ul mu'athah itu tadi. Kata Imam Nawawi sah, ya kan? Fi kulli ma ya'udduhun nasu bai'an. Sah dalam apa? Di semua perkara atau di semua barang yang apabila dilakukan dengan bai'ul mu'athah maka itu apa? Dikira urfun nas, urufnya apa? Urufnya masyarakat ketika itu menganggap bahwasanya itu adalah dikira apa? Dikira sebagai baik. Selama masyarakat menganggap mu'athah pada barang-barang tersebut, pada benda-benda tersebut itu adalah adalah baik, ya kan? Macam tadi kejadian kedai runcit itu tadi, maka itu dikira apa? Baik yang sah. Tapi kalau misalnya benda-benda yang dia lakukan mu'athah itu urfun nas, itu menganggap bahwasanya itu bukan apa? Bukan baik, maka tidak sah dengan mu'athah. Seperti misalnya enta beli kereta. Oke? Tak ada orang beli kereta dengan mu'athah. Enta datang bagi duit lepas itu ambil kereta, tak ada. Ya kan? Pasti ada yang namanya akad. Ya kan? Artinya kalau enta pergi beli kereta dengan mu'athah tak sah akad itu. Oke? Kalau misalnya pergi beli kereta dengan mu'athah maka tak sah. Macam itu. Atau hatta misalnya macam kefi, antum pasti akan datang ke kasir dulu, cakap nak beli ini, akad dulu ke kasir, lepas itu dia akan bagi resit, lepas itu baru kita bagi ke orang yang akan buatkan minuman ataupun buatkan makanan. Nah, berarti di fi urfin nas
untuk akad di tempat-tempat seperti itu tidak ada mu'atoh. Ya kan, tidak ada mu'atoh. Seperti itu. Jadi di sini bai'ul mu'atoh menurut Imam Nawawi itu sah. Sah pada apa? Bukan pada semua benda, tetapi fi kulli ma ya'udduhun nas bai'an ai bil mu'atoh. Semua yang dianggap masyarakat bahwasanya itu adalah baik dengan mu'atoh, artinya mereka memang terbiasa baik mu'atoh pada benda-benda tersebut, maka maka sah. Maka sah. Oke? Fi kulli ma ya'udduhun nas bai'an li'annal madar fihi 'ala ridal muta'aqidain. Artinya di sini Imam Nawawi mengatakan apa? Imam Nawawi mengatakan selama madarnya itu adalah 'ala ridho, dan kita ingin tahu yang kita ingin tahu dari orang lain itu hanyalah ridho, dan tujuan dari sighah ini juga untuk mengetahui keridhaan. Oke? Nah, kata Imam Nawawi atau menurut Imam Nawawi, dan ini juga madhab Imam Malik ya. Ini juga madhab Imam Malik. Bahwasanya selama madarnya itu ala ridho, dan apa yang dilakukan masyarakat sekarang ini dari bai'ul mu'atoh itu pun juga ya dulu ala ridho. Karena kalau mereka tidak ridho pasti ada perlawanan. Ya kan, pasti ada perlawanan. Maka ridho itu bisa bilafdin atau bil qara'id. Kata Imam Nawawi seperti itu, atau menurut Imam Nawawi seperti itu. Walam yathbut ishtiratul lafdin, dan tidak ada riwayat di dalam hadis yang mensyaratkan kena guna lafaz, itu tak ada. Yang ada di dalam hadis ishtiratul ridho. Yang ada di dalam hadis hanya syarat lafaz. Maka selama secara qarainul ahwal itu menunjukkan keridhaan orang itu, sah-sah saja. Ya kan? Karena yang disyaratkan di dalam hadis adalah ridho. Hanya saja Imam Syafi'i mensyaratkan lafaz karena itu adalah yang menunjukkan ridho. Oke? Kemudian mana tadi? Walam yathbut ishtiratul lafdhin fayurja'u fihi ilal urf. Maka kembali ke urf. Selama di dalam urf manusia atau urf masyarakat ketika itu adalah menunjukkan ridho, maka itu berarti sudah sah akadnya. Tapi kalau tidak menunjukkan ridho pada urf masyarakat, maka maka tidak sah akadnya. Itu menurut Imam Nawawi. Wa khassasa ba'dhum. Sebagian ulama yang lain selain Imam Nawawi lebih mempersempit lagi untuk masalah ini. Mereka membolehkan, tetapi bil muhaqqarat, pada benda-benda yang yang kecil atau yang remeh, yang receh. Seperti gula-gula atau bun-buni atau itu muhaqqarat, ais, entah beli ais, beli full, muhaqqarat semuanya. Itu tak ada masalah. Tapi kalau benda-benda yang agak mahal sedikit, mereka mengatakan tidak boleh. Bil muhaqqarat karoghi fi aish wa nahwi. Lepas itu pada zaman kita ini cemana? Semua rata-rata orang ya ta'amal bil mu'atoh, khususnya di kedai-kedai runcit. Kata Imam Bajuri wa yambaghi taqlidul qail bil jawaz lil khuruj minal itsm. Maka kita kena niat taklid ulama yang memperbolehkan bai'ul mu'atoh. Kalau tak, kita banyak sekali dosa. Oke? Maka yang bagi taklid. Taklidul qail bil jawaz, supaya kita juga tak ada kewajiban kena kembalikan, tak makan. Paham ya? Taklidul qail bil jawaz lil khuruji minal itsm. Fa innahu mimma btuliya bihi katsirun wala haula wala quwwata illa billah. Hatta idza arada man waffaqahu Allah taala iqa'a sighah ittakhadha an-nasu sukhriyah. Coba enta datang ke kedai, lepas itu enta cakap ishtaraitu minka hadza, gitu kan. Ya'mil ya beli. Sadaqallahul azim. Anta Azhari kuais ahsan nas.
ittakhadahun nasu sukhriyah wala haula wala quwata illa billah. Maka dalam perkara-perkara muamalat ini, nah ini sebenarnya am pada perkara-perkara muamalat ketika dia sudah menjadi urfun nas, dia sudah menjadi adat masyarakat. Kemudian di dalam madhab kita atau di dalam mu'tamad madhab itu kemudian kita melihat, wah ini tak sah nih secara madhab, maka kita tengok di dalam madhab lain, ya kan, atau di dalam qaul lain di dalam madhab. Selama ada yang membolehkan, maka kita niat taklid apa dengan pemilik atau sohibul ro'ya atau sohibul qaul itu tadi. Oke, supaya supaya semua akad masyarakat itu sah. Kalau tak, semua masyarakat tuh makan amwalun nas bil batil akhirnya. Ya kan, akhirnya semua nanti kita susah macam yang di Minhajul Abidin, semuanya itu haram. Ya kan, semua harta yang ada sama manusia itu haram. Cemana kita nak ambil barang dari orang? Paham? Jadi macam itu. Ini untuk muamalah. Oke. Nah, kemudian apa qal? Oke. Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabul. Fal awal qawlil bai' awil qa'im maqamahu. Fal awal maksudnya al awal di sini apa? Al ijab. Contoh dari ijab. Apa contoh dari ijab? Contoh dari ijab adalah apa? Qawlil bai' awil qa'im maqamahu bi'tuka. Ya kan, awil qa'im maqamahu itu artinya qa'im maqamal bai' apa? Macam misalnya al-hakim, ketika ada orang mempunyai hutang, kemudian dia tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut, kemudian hakim memaksa untuk menjual barangnya untuk supaya dia dapat membayar hutang tersebut, tetapi dia tak nak menjual, maka hakim akan yaqumu maqamal bai' lil bai' itu tadi. Atau wali, misalnya waliyus sobi, yang punya barang adalah sobi, tapi wali yatawalla amro sobi, ketika ada maslahat untuk menjual, maka boleh bagi wali untuk menjual barang dari sobi tersebut. Nah, maka wali di sini adalah yakum maqamal bai'. Yakum maqamal bai'. Oke? Al-qa'im maqamahu. Ishtaro itu lagi. Yang mana ini? Oh ini, bi'tuka. Bi'tuka wa mallaktuka. Bi'tuka wa mallaktuka. Bi'tuka artinya saya jadikan. Mallaktuka artinya saya jadikan ini adalah milikmu. Oke, saya jadikan ini adalah milikmu. Nah, tapi di sini ada perbedaan antara bi'tuka wa mallaktuka. Nah, tentu bi'tuka wa mallaktuka kada bikada. Artinya apa? Kena sebut apa? Nanti kita ketika bahas syurutus sighah kena sebut apa? Kena sebut taman wal musman. Bi'tuka kada bikada. Makanya di hasyiah pun ditakkid. Wa qawluhu bi'tuka wa mallaktuka ay kada bikada. Dan macam ini juga apa? Ishtari minni. Itu juga boleh. Artinya semua lafaz yang menunjukkan apa? Baik wa syira. Ishtari minni. Wa ja'altuhu laka bikada. Wa ja'altuhu laka bikada. Saya jadikan ini itu untukmu, tetapi dengan dengan harga segini misalnya. Dengan harga sekian. Oke, tapi dengan syarat apa? Di situ dikatakan nawiyan fil akhirah. Mana nawiyan al bai' fil akhirah. Oke, kata nawiyan fil bai' fil akhirah ini kita berhenti sejenak di sini. Kenapa dikatakan nawiyan dikatakan apa? Nawiyan al bai'a fil akhirah, yaitu dikata apa? Ja'altuhu laka. Demikian juga dengan malaktuka itu tadi. Wa malaktuka. Itu juga dengan syarat apa? Kena ada niat baik. Masalahnya di mana? Kenapa di sini disyaratkan niat fil akhirah dan fil awal tidak disyaratkan niat? Karena di sini berkaitan dengan sighah, dan sighah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sighah as-sharihah dan ada as-sighah al-kinaiyah atau kinayah. Oke, jadi sighah itu dibagi menjadi dua, ada sharihah dan kinayah. Ada sharihah dan kinayah.
Oke. Nah, sorihah itu apa? Sighah yang sorih itu apa? Sighah yang sorih. Sighah yang sorih itu adalah apa? Sighah yang sorih itu adalah sighah yang la yahtamilu ma'nan akhar, atau la apa zahiru ma'na apa zahiru ma'nahu al-bai'. Mana nanti? Oke. Wasighah as-sarihah hiya kullu lafdhin takunu dalalatuhu zahiratun 'alal bai' wasyira'. Ini kalau misalnya di dalam bai' dan syira', tapi di dalam lainnya misalnya di nikah dan lainnya semuanya itu juga sama. Artinya semua kullu lafdhin takunu dalalatuhu adh-dhahirah itu apa? Lil bai' wasyira'. Artinya makna itu makna zahirnya ketika orang pertama kali menyebutkan langsung yatabadar fi dhihnihi apa? Makna zahir itu tadi. Berarti itu adalah lafadz sorih. Lafadz sorih ini apa? Tidak perlu niat. Selama enta mengucapkan lafadz sorih maka tidak perlu niat. Bahkan kalau enta mengingkari dan enta mengatakan bahwasanya ana tak berniat enta mengatakan lafadz sorih, kemudian enta mengatakan ana tak berniat tak bermaksud makna tersebut, maka tidak dianggap pengakuan tersebut. Selama enta cakap sorih menggunakan lafadz sorih, tak ada urusan dengan niat enta. Oke? Karena kalau misalnya setiap lafadz harus disyaratkan niat, ya kan? Semua orang bisa bermain-main dengan kata-kata, ya kan? Dia cakap sorry lepas itu anak tak niat, cakap sorry lepas itu cakap anak tak niat. Berarti kan terjadi permainan di sini, akhirnya terjadi tanazuk. Maka di dalam syariat dikatakan selama enta menggunakan lafadz sorry tak ada namanya niat-niat, tak ada urusan enta niat, enta tak niat, tak ada urusan. Oke? Nah, maka tak sah. Tak dikira niat di situ, maka tak perlu niat. Oke, itu kalau misalnya lafadznya adalah sorry. Oke. Adapun kinayah itu apa? Kinayah itu al-lafdzul ladzi yahtamilul bai' kama yahtamilu ghairahu. Artinya lafadz yang yahtamil dua makna, ya kan? Maknanya bisa bermakna baik, bisa bermakna selain baik. Maka berarti ini lafadz kinayah. Maka perlu niat. Perlu yang namanya niat. Dan niat ini kena ada apa? Kena ada ketika dia mengucapkan. Bukan setelah dia mengucapkan baru oke, anak serius lah baik ini. Oke? Bukan setelah apa? Artinya setelah dia mengatakan malaktuka atau ja'altuhu laka kadza bikadza, ya kan? Setelah itu baru enta tadinya enta tak ada niat nak jual pun, saja nak cakap macam tuh. Tapi setelah itu setelah enta pikir-pikir, oke lah tak apa. Berarti niatnya ya ta'akhir anil kalam, tak sah. Niatnya kena ada fi juz'in minal kalam, fi juz'in minas sighah. Niatnya kena ada fi juz'in minas sighah untuk kinayah ini tadi. Nah, ini nanti juga akan berlaku di masalah tolak, ini juga akan berlaku banyak perkara masalah sorihah dan kinayah ini banyak bermasalah. Dan kapan dia niat apakah niat sebelumnya ketika cakap ataupun setelah cakap. Oke? Maka ini kaidah dalam sighah umum dalam semua sighah. Oke? Nah, jadi itu tadi kinayah itu adalah lafdzun yahtamil al-bai' kama yahtamil ghairuhu. Maka karena dia yahtamil maka yahtaj ila niyah. Nah. Oke? Paham ya? Tapi apakah kita kena tanya ketika orang itu menggunakan lafadz kinayah, apakah kita kena tanya enta niat ke tak? Tak perlu. Cukup dengan al-qara'in. Cukup dengan apa? Al-qara'in. Macam kawan enta datang, ini anak bagilah ke enta ambil ini 1000 je, tak apa.
atau 100 gening saya tak tahu. Oke? Itu kan kinayah. Apa maksudnya ambil? Gitu kan? Atau entah bagi ke anak, entah bagi hibah, entah bagi hadiah. Tapi ketika dia sebut harga, berarti kan korinahnya berarti ini dia nak baik ini. Bukan apa? Bukan nak bagi macam itu saja. Oke, itu yang sering terjadi. Anak bagilah ke entah segini. Oke, itu kan biasanya baik kan biasa cakap macam itu kan anak bagi ke entah. Ya kan itu berarti lafaz apa? Lafaz kinayah. Bukan lafaz sorihah. Kalau sorihah itu anak jual ke entah, itu sorry. Ya kan? Tak perlu niat. Jangan lepas itu si baik cakap anak tak niat lah tadi, tak ada urusan dengan niat entah. Paham ya? Nah. Selama dia dan cakap sorry. Itu tadi maksud dari niat itu. Oke? Nah. Kaqaulil ba'i awil qa'im maqamahu bi'tuka wa malaktuka bikada. Wathani itu adalah qabul, itu dengan menjawab apa? Kaqaulil mustari awil qa'im maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa nahwihima. Ya kan? Ada sorih dan kinayah juga dalam apa? Dalam qabul. Oke, ada sorih dan ada kinayah juga dalam qabul. Oke. Di sini dikatakan apa? Wasani alladhi yal qabul wa yasihhu taqdimuhu 'alal ijab. Dan qabul ini boleh apa? Boleh yataqaddam 'alal ijab. Ya kan? Boleh yataqaddam 'alal ijab. Seperti misalnya apa? Pembeli apa? Cakap apa? Bi'ni hadza bikada. Ya kan? Bi'ni hadza bikada. Artinya jual ke ana. Entah jual ke ana ini ya. Entah jual ke ana, jual ini ke ana dengan harga 100 gening. Oke? Maka ketika baiknya cakap bi'tuka atau oke ana jual. Maka apa? Maka itu sudah terjadi ijab wal qabul walaupun qabul yang mendahului. Nah, ini dikatakan apa? Ini adalah istijab. Dikatakan ini adalah istijab yaqu qaimun maqamal qabul. Istijab artinya tolabul ijab. Karena dari apa? Dari baik. Tolabul ijab. Tapi harus dengan sighatul amr. Harus dengan apa? Harus dengan sighatul amr. Bi'ni hadza bikada. Tak boleh dengan apa? Dengan pertanyaan. Nah, kalau dengan istifham itu tak boleh. Karena apa? Karena nanti ada di syartul di dalam sighah ini disyaratkan untuk jazm. Tidak boleh ada keraguan, harus jazm. Bahkan dalam sighahnya itu pun tidak boleh menggunakan kata apa? Tidak boleh menggunakan lafdzun atau fi'al mudhari'. Tidak boleh menggunakan fi'lun mudhari'. Karena fi'lun mudhari' itu imma lil hal aw bil mustaqbal. Ya kan, imma lil hal atau lil istiqbal. Artinya tidak ada jazm. Tidak ada jazm bahwasanya di dalam lafaz mudhari' itu bahwasanya dia nak jual sekarang ke nanti. Ya kan? Macam orang cakap abi'uka hadza bikada. Tabi'uni mata? Al-an wala ba'din. Kan tak ada jazm di situ. Maka kenapa di dalam akad-akad itu selalu disyaratkan apa? Harus menggunakan fi'lun madin supaya untuk menunjukkan bahwasanya jazm di situ. Oke? Paham ya? Maka kalau menggunakan lafdzul istifham, menggunakan istifham tak sah. Macam atabi'inihi, ya kan? Entah jual ke ana ya. Nah, kan? Jual ke ana ya. Kan itu istifham. Oke? Nah, istifham. Maka itu tidak sah karena tidak ada jazm. Karena tidak ada jazm. Nah, kemudian kalau misalnya di sini dikatakan lau qala, tak ada kak baju. Ana tulis juga hawas di sini. Lau qala ishtaraitu hadza minka bikada. Misalnya tak cakap ana beli ini ana beli dari enta 100 gening. Ana beli ini dari enta 100 gening. Terus dia jawab oke atau na'am. Ya kan, ishtaraitu hadza minka bikada. Lepas itu orang itu baiknya cakap na'am atau kalau bahasa kita oke.
ya, gitu. Sah ketak, khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli. Imam Ibnu Hajar cakap sah, na'am itu yakum maqamal qabul, ya kan? Nah, tapi Imam Romli dan Imam Al-Khatib Syarbini mengatakan tak sah. Oke, itu di antara khilaf di antara keduanya. Jadi, afwan, kebalik. Imam Romli yang cakap sah, Imam Ibnu Hajar yang cakap tak sah. Lam yasih inda Ibnu Hajar. Ya kan, khilafan di Romli. Imam Romli cakap sah. Oke, fa'in bada'a bi qabiltu. Oke, sekarang kalau misalnya dia datang cakap qabiltu. Belum ada ijab, tiba-tiba ada qabiltu. Qabiltu apa ini? Datang cakap qabiltu. Ini tafri' ala qaulihi apa wa yasihu taqdimun qabul. Nah, fa in qala bada'a bi qabiltu lam yasih id la yantadimul tidak bihi. Karena tak ada orang namanya memulai datang dengan qabiltu. Apa ini yang dikobul nih? Tak ada benda yang dikobul tiba-tiba cakap qabiltu. Nah, tak sah. Katanya lam yasih wa bihi sarahal imam. Siapa yang dimaksud dengan imam? Siapa yang dimaksud dengan imam? Hah? Siapa yang dimaksud dengan imam di sini? Idza utriqal imam famanil maksud? Famanil murad? Hah? Al-imam? Al-imam al-haramain atau Imam Juwaini. Kalau di dalam fikih mazhab Syafi'i ada qolal imam atau sarraha bihil imam atau semua yang disebut imam saja, tak ada sebut nama setelah itu. Dia sebut imam, maka siapa maksudnya? Adalah Al-Imam Al-Juwaini atau Al-Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Oke? Itu yang dimaksud dengan apa? Al-Imam. Oke? Tapi kalau di dalam usul fikih siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Itu ya. Oke, jadi kalau yang dimaksud Imam Syafi'i dia akan cakap setelahnya Al-Imam Asy-Syafi'i, akan muqayyad. Tapi kalau mutlak Al-Imam maka Imam Haramain. Oke? Pas itu mana tadi? Wa sarraha bil imam. Oke. Wal aujah. Tapi yang rajih kama jazama bihi syaikhan. Siapa syaikhan yang dimaksud di sini? Ketika di madhab disebut syaikhan, siapa yang dimaksud? Ar-Rafi'i wan Nawawi. Kalau di dalam madhab disebut as-syaikhan, itu maka maksudnya adalah Imam An-Nawawi wal Imam Ar-Rafi'i. Oke, itu kalau misalnya di dalam fikih madhab Syafi'i. Kalau di dalam sahabah, siapa di dalam sahabah? Sayyidina Abu Bakar wa Umar. Nah, seperti itu. Nanti di usul fikih ada, di nahwu ada. Macam itu. Oke, kemudian kama jazama bi syaikhan. Tapi apa yang aujah sebagaimana yang dirojihkan oleh as-syaikhan itu apa? As-sihah, bahwasanya sah kalau dia mengucapkan qabiltu kama fi nadhirihi fin nikah. Oke. Selanjutnya. Oke. Kemudian tuh di atas dikatakan apa? Wa qauluhu min ijab wa qabul. Oke, sekarang kita masuk ke syurutul ijab wal qabul. Dikatakan di situ min ijab wal qabul ay muttasilaini urfan muttafiqaini ma'nan ghairu mu'allaqaini wala mu'aqqatin min ghairi dzal wa min wala mu'aqqataini wa ghairu dzalika min asyurut. Mutlak itu wa ghairu dzalika min asyurut. Oke. Kita sekarang akan bahas syurut supaya ibarahnya lebih detail sedikit karena di sini terlalu umum. Muttasilaini urfan muttafiqaini ma'nan ghairu mu'allaqaini wala mu'aqqatain. Kita balik ke awal bab, di sana ada dibahas masalah syurutus sih. Di awal kita berbaik. Setelah sebut syurutul aqidah, syurutul ma'qud alaih, sebut apa? Syurutus sih, di situ ada. Oke. Awal baik. Sudah juga?
min ijabin wa qabulin. Qal wa syartun fi sighati ijaban wa qabulan fil hasyah. Oke, wa syartun fi sighati ijaban wa qabulan. Wa syartun fi sighati ijaban wa qabulan. Dan syarat di dalam sighah ijab wal qabul. Ini syarat untuk keduanya, ijab dan qabul. Itu yang pertama adalah apa? Allah yatakhallala bainahuma kalamun ajnabi wala sukutun tawil. Oke, Allah yatakhallal bainahuma kalamun ajnabi wala sukutun tawil. Jadi syarat pertama di dalam sighah itu apa? Tidak boleh diselingi antara ijab dan qabul, atau dalam ijab wal qabul ini tidak boleh dimasuki dengan kalam ajnabi, diselisihi dengan kalam ajnabi, atau dipisah dengan kalam ajnabi. Apa itu kalam ajnabi? Tanyaan. Apa itu kalam ajnabi? Kalam ajnabi itu ma la yakunu min muqtadayatil 'aqd wala min masalihihi wala min mustahabbatihi. Apa itu kalam ajnabi di dalam akad? Ma la yakunu min muqtadayatil 'aqd wala min masalihihi wala min mustahabbatihi. Oke. Muqtadayatil aqd seperti apa? Kal qabd wal intifa' wa raddil 'aib. Seperti misalnya bi'tuka hadza bikaza. Ikbit al-an gitu kan. Nah, terus dia baru cakap qabil tuh. Berarti ada kalam ajnabi. Gitu kan? Dia suruh ikbit, pegangnya, ambil dulu sekarang. Nah, berarti ada kalam ajnabi. Oke, tapi kalam ajnabi di sini adalah min muqtadayatil 'aqd. Yaitu apa? Al-iqbal. Atau misalnya min muqtadayatil 'aqd juga apa? Al-intifa atau raddul 'aib. Setelah dia sentuh gini, dia sedang raddul 'aib. Tapi ini sebenarnya tak masuk di dalam akad karena tak paham surahnya. Oke, tapi ini sebenarnya min muqtadayatil 'aqd tapi tak masuk di akad, surahnya belum jumpa. Oke, wala min masalihihi, dan juga bukan termasuk masoleh akad, bukan maslahat akad. Seperti apa maslahat akad? Misalnya menyebutkan rohan, atau menyebutkan syahid, atau mengundang syahid. Misalnya bi'tuka kadza bikadza ila ajal. Misalnya bukan ila ajal, maksudnya bi'tuka kadza bikadza, dan kadzanya itu tadi tamannya itu akan dibayar kapan? Wa sa'adfa'uhu laka ba'da syahr misalnya. Wa sa'adfa'uhu laka ba'da syahr. Saya akan bayar setelah sebulan. Oke, berarti itu ada setelah itu baru dia cakap qabil tu. Berarti ada yatakhallaluhu dzikrul ajal. Nah, itu min masolihil aqd, atau wa arhanuka dengan menyebutkan rohan misalnya. Dengan menyebutkan rohan, artinya dia tak bayar karena letak jaminan. Apa rohannya? Oke, anak letak handset anak agak sini. Oke, anak letak handset anak agak sini, nanti anak balik, lepas itu anak akan ambil anak bayar, lepas itu anak ambil. Berarti di sini ada yatakhallaluhu kalam ajnabi. Dia belum cakap qabil itu lagi. Tapi dia baru ijab, lepas itu dia belum cakap qabil itu yatakhallaluhu kalam ajnabi. Tapi kalam ajnabi ini min masolihil baik. Oke, min masolihil baik, maka tidak ada masalah. Oke? Nah. Kemudian juga min mustahabbatihi itu adalah di sini contohnya adalah khutbah. Nah, sebagaimana di nikah disunahkan khutbah, disunahkan juga di dalam bait itu khutbah. Nah, kita nak beli villa misalnya, supaya resmi sedikit, dan misalnya atau ada nanti ada datuk beli dari syirkah Sakan ini misalnya datang, lepas itu ada potong pita, ada khutbahnya dulu, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bi'tuka hadzal villa misalnya, bi'tuka hadhihi dar
Misalnya seperti itu kada bikada gitu kan, apa bitaman mi'at alf au mi'at milyun junai misalnya seperti itu. Oke, sana baru cakap bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu. Mustahaban. Disunahkan khutbah. Tak ya pergi ke masjid lepas nih buat khutbah tak ya. Nanti kena syukriah. Nah, itu min mustahabatil. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan itu yang dimaksud dengan kalam ajnabi adalah yang bukan masolihil bai', bukan muqtadhayatil bai', dan juga bukan mustahabbatil bai'. Tapi selama yang yang yatakhallal bainal aqdain itu adalah sesuatu yang termasuk masolihil bai' wa muqtadhayatil bai' atau mustahabbatil bai', maka tidak ada masalah dan itu bukan termasuk kalam ajnabi. Oke, tapi itu min sulbil aqd. Oke. Nah, dan juga tidak boleh wala sukutun tawil. Tidak boleh antara antara ijab dan qabul itu terdapat sukut tawil, diam yang panjang. Maksudnya apa diam yang panjang ini? Diam yang panjang di sini wa huwa ma asy'ara bil i'rad. Ma asy'ara bil i'rad. Yang menunjukkan seakan-akan tidak nak. Oke, tak nak tak nak lanjutkan akad atau ragu untuk melanjutkan melanjutkan akad. Nah, kan artinya qabiltunya itu karena tadi kan di dalam akad harus ada jazm. Ya kan? Jadi seakan-akan dia ragu. Maka sukut tawil ini yadur. Oke, sukut tawil ini yadur. Nah, ma asy'ara bil i'rab anil qabul. Dan Imam Bujairmi mengatakan wal mu'tamad, dan mu'tamadnya dalam ukuran sukut tawil ini annahu biqadri ma yaqta'ul qira'ah fil Fatihah wa huwa zaid ala saktatit tanafus. Maka yang dianggap dengan sukut tawil ini az-zaid ala saktatit tanafus, kata Imam Bujairmi yang mu'tamadnya. Oke? Nah itu. Dan juga tidak boleh juga sukutun qasir. Sukutun qasir tapi sukutun qasir tapi ma'a qasdil qata'. Sama macam di Fatihah. Oke? Al-qasir qasada bihil i'rad. Sukut qasir qasada bihil i'rad. Bukan asyara, memang dianya yang qasada bihil i'rad. Maka yang tahu si qabil ini tadi, yang mengatakan qabul ini tadi, yang mengatakan qabil itu dia yang tahu apakah sukut qasirnya dia itu qasada bihil i'rad atau tak. Nah, maka tak sah. Oke, itu syarat untuk akad karena harus jazm. Karena ini ada proses dengan akad itu. Karena dengan akad ini kepemilikan berpindah. Bukan dengan enta ambil barang itu dan dia ambil barang enta. Kepemilikan itu berpindah ketika akad ini tam. Walaupun barang masih di tangan masing-masing. Walaupun barang masih di tangan masing-masing. Kepemilikannya sudah berpindah. Artinya barang yang ada di tangan dia jadi milik enta, duit yang ada di tangan enta jadi milik dia. Dengan akad ini saja. Maka syarat akad ini harus jelas. Artinya harus jelas tanda bahwasanya barang atau kepemilikan itu memang sudah berpindah. Oke. Selanjutnya, bil i'rad anil qabul. Oke, selanjutnya wa an yatawafaqal ijab wal qabul walau ma'nan. Ini syarat yang selanjutnya. Yaitu yatawafaqal ijab wal qabul walau ma'nan. Maksudnya gimana ini? Yatawafaqal ijab wal qabul walau ma'nan ini. Maksudnya adalah ijab wal qabul harus sesuai maknanya. Maknanya harus sesuai. Tapi kalau misalnya lafadznya sahaja yang berbeza, tetapi maknanya sama. Macam misalnya Macam misalnya dia cakap bi'tuka, dia cakap malaktu. Atau malaktuka, yang lain cakap ishtaraitu. Oke, tak ada masalah, maknanya sama. Maknanya sama. Tapi yang masalah adalah kalau misalnya maknanya berbeda.
Tapi di sini kita jelaskan dulu apa sahaja yang kena muttafaq di sini, yang kena muttafaq. Dikatakan apa? Oleh Imam Bujarmi, maksud dari tawafuq di sini adalah an yattafiqa. Ai siapa? Al-bai' wal mushtari. An yattafiqa fil jins wan naw was sifah wal adad wal hulul wal ajal. Oke, 5 benda ini kena yattafiq. Apa aja tadi? An yattafiqa fil jins. Jenisnya harus jelas. Kita nak beli kereta ke motor, ya kan? Beli kereta, oke. Bi'tuka apa? Sayyarah. Misalnya saya jual ke enta mobil, oke. Nah, jenisnya mobil, oke. Naunya apa naunya? Nah, naunya misalnya Toyota atau Avanza. Avanza itu masuk nau. Dia masuk apa? Sifah, kenal sifah. Tapi nanti sifah ada tahun berapa, ada Avanza Volvo Matic ke apa atau manual dan lain sebagainya. Oke, wasifah wal adat nak berapa? Ya kan? Wal hulul wal ajal, bayar sekarang ke bayar nanti. Oke, benda itu bagi sekarang ke bagi nanti. Nah, itu semuanya harus yattafiq. Kalau misalnya si mustari cakap A, ya kan, misalnya kereta apa Avanza Volvo Matic tahun 2019. Oke? Lepas itu yang dan anak bayar cash. Ya kan, anak bayar cash sekarang. Oke, kemudian itu mustarinya dia dan dibayar cash. Baiknya cakap macam tuh. Tapi mustarinya cakap cakap Avanza oke, tapi dia minta yang tahun 2020 misalnya. Maka ada ikhtilaf di sini. Ada ikhtilaf maka tak sah. Atau dia cakap bil ajal, artinya nanti anak bayar setelah sebulan. Atau anak bayar bitaksi, berarti ada ikhtilaf. Maka akadnya belum sah lagi, ya kan? Jadi sebelum akad itu ada kesepakatan dulu supaya ijab dan qabulnya pas. Oke? Selama ijab dan qabul tidak sesuai dalam 5 hal itu tadi, maka ijab dan qabulnya tidak sah. Jadi ibrahnya di sini bukan lafat enta beli, enta bagi, oke, anak terima, enta bagi atau anak jual atau apa. Tak ada urusan dengan itu, maknanya itu kena sama. Makna dari maksud keduanya itu kena sama. Yang di sini maksudnya adalah ijab untuk menjual, dan yang di sini adalah qabul untuk menerima, dan sifat dari barang keduanya disepakati. Harganya, sifat-sifat barang yang nak dibeli dan lain sebagainya. Maka sebelum akad, biasanya sekarang akad menggunakan apa? Menggunakan ada macam kertas. Ya kan, di situ ditulis semua muasofatnya. Entah baca dulu, ya kan. Jangan entah minta benda sesuatu, kemudian ternyata di kertas dia tulis beda, ya kan. Karena sekarang akad yang yuk tabar adalah yang di kertas biasanya, ya kan. Entah cakap cakap apa, tapi yang kak kertas macam nih tulisannya sesuai dengan yang di kertas. Entah tak baca salah entah, karena akadnya ada di sini. Paham? Walaupun sebenarnya ketika ada karena sekarang orang kalau misalnya beli benda mahal tersebut tak ada buat akad kak mulut, ya kan, atau biasanya ada kak kertas atau akad kak mulut. Kalau misalnya ada kak mulut itu sebenarnya diucap akad itu, maka yang sah itu adalah yang diucap, bukan yang di kertas. Yang di kertas itu tauthik sahaja, yang di kertas itu tauthik sahaja. Tapi kalau tak ada cakap, hanya kertas sahaja, macam kak bank segala macam, maka yang sah adalah yang di kertas. Tapi al-kitabah minan natiq itu kinayah. Al-kitabah minan natiq kinayah. Maka yahdaj ila niyah. Jadi seperti itu. Jadi itu maksud dari an yatawafaqal ijab wal qabul walau ma'nan. Walau ma'nan artinya tak mesti lafdon, ma'nan pun oke. Nah, kemudian kalau misalnya orang mengatakan bi'tuka hadza bil alf, hadza bi alf wa hadhihi bi 500. Oke, hadza bi alf wa hadhihi bi 500.
Kemudian baiknya apa, mustarinya cakap qabiltu hadza bi alf. Qabiltu hadza bi alf. Artinya dia menerima yang harga 1000 itu tadi. Sah ketak. Khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan sah, Imam Romli mengatakan tidak sah. Oke, khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Romli. Karena menurut Imam Ibnu Hajar apa? Li'anna kullan aqdun mustaqil. Jadi dia cakap dua itu adalah dua-duanya aqdun mustaqil. Macam misalnya kalau zaman sekarang orang cakap ana jual ka enta kitab ini ngan kitab ini, oke? Yang ini apa, ana jual kitab ini ka enta 1000, yang ini mahal sekali 1000. Oke, ana jual kitab ini ka enta 200, yang ini 100. Gitu kan? Yang ini 100. Oke. Lepas itu ana ambil yang 200 saja. Oke, berarti sah menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli tak sah. Kenapa? Karena tidak ada tawafuk makna. Dia jual 2, tak terima 1. Kata Imam Romli tak sah karena tak ada tawafuk. Tapi kata Imam Ibnu Hajar ini akad mustakil, ini akad mustakil. Tak ada urusan, kata Imam Ibnu Hajar macam itu. Oke? Kemudian syarat selanjutnya adalah adamut ta'liq. Syarat selanjutnya adalah adamut ta'liq. Adamut ta'liq apa? Alladzi la yaqtadhihi al-'aqd. Tidak boleh ada ta'liq yang tidak layak tadhihil 'aqd. Layak tadhihil 'aqd. Ta'liq macam apa? Kalau fulan datang maka ini anak jual. Ya kan? Kalau fulan datang maka benda ini anak jual. Kalau Syafiq setuju maka handset anak jual ke enta. Ya kan? Nah. Atau kalau misalnya ya macam tuh. Kalau ini apa, yang jelas ada ta'liqnya, ada ta'liqnya. Kalau macam ini maka anak jual. Tapi kalau misalnya ta'liqnya itu mimma yaqtadhihil 'aqd. Mimma yaqtadhihil 'aqd seperti apa? In kana hadza milki, kalau benda ini punya ana maka anak jual ke enta dengan harga segini. Dan benda itu memang punya dia, maka sah. Ya kan? Walaupun di situ ada ta'liq, tapi ta'liqnya adalah mimma yaqtadhihil 'aqd. Karena al-'aqd yaqtadhi anna ma yabi'uhu huwa milku. Ya kan? Nah, maka sah di sini. Maka sah. Karena itu mimma yaqtadhihil 'aqd. Demikian juga bi'tuka in syi'ta. Ya kan? Bi'tuka in syi'ta. Kalau ana jual ke enta kalau enta nak. Oke? In syi'ta. Itu juga apa? Itu ta'liq yang yaqtadhihil 'aqd. Karena kan in syi'ta itu berarti kalau enta qabul, kalau enta terima, gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau in syi'tanya ada di depan, lain cerita. Kalau enta nak ana jual. Di sini tak ada jazm. Tak ada jazm dalam menjual. Enta masih menanyakan enta nak qabul ke tak. Maka dikatakan di sini apa? Lau qala in syi'ta bi'tuka faqala ishtaraitu. Menurut Imam Ibnu Hajar sah. Tak ada masalah, in syi'tanya ada di depan, tak ada masalah, majlis jazm lagi. Tapi kata Imam Romli tak. Kata Imam Romli dan Imam Khatib tak sah, ini tak ada jazm. Kabi tukanya tak ada jazm karena masih mu'allaq dengan in syi'ta. Itu khilaf-khilaf kecil saja. Oke? Kemudian selanjutnya wa'adamut ta'kid, dan tidak boleh dibatasi dengan waktu. Namanya menjual itu tidak ada dibatasi dengan waktu. Ya kan, walaupun waktunya itu madal hayah atau ila alfisanah misalnya, itu tidak sah. Oke, tidak sah. La sukutun tawil jadi apa? Zaid ala saktati tanafus. Sin ke za? Saktati tanafus. Sin tanafus. Tanafus, nafas. Oke, kita kembali ke depan. Nah, jadi itu tadi maksud dari min ijabin wa qabulin muttasilaini urfan muttafiqaini ma'nan ghairu mu'allaqaini wala mu'aqqataini wa ghairi dzalika minasyurut. Oke, apa itu wa ghairu dzalika minasyurut? Berarti ada syarat-syarat yang belum disebut lagi oleh Maulana di sini.
Oke, Imam Ibnu Qasim dan Musannif. Nah, di antaranya disebutkan juga di Hasyiah apa? Setelah menyebutkan apa? Menyebutkan apa tadi? Sighah kinayah itu tadi, nawiyan al-bait bil akhirah wa ulima min dzalika annahu la budda min istimalihi 'ala al-khitab. Nah, itu juga syarat. Maka apa? Alal khitab au ma yaqumu maqamahu kasmil isyarah. Oke, maka kenapa dalam lafaz akad itu kena ada al-khitab. Ada apa? Al-khitab. Al-khitab itu apa? Artinya berarti harus ada dhamirul mukhatabah. Yastamilu ala dhamirul mukhatabah. Bi' tuka. Macam itu. Ya kan? Bi' tuka. Bi'tuka itu ada mukhatabah atau isyarah dengan langsung misalnya menyodorkan barang itu ke orang yang kita maksud, ya kan? Nah, bi'tuka bikada itu kan, tapi entah dengan isyarah berarti ini juga kuat. Isyarah itu bahkan aqwa minad dhamir, ya kan? Dengan isyarah gitu kan, anak jual ini ke enta anak jual ini dengan harga segini, tapi dengan isyarah ke orangnya, ya kan? Itu lebih kuat dari dhamir. Tapi kalau dia cakap bi'tu syafiqon, ya kan? Kita cakap dengan syafiq, bi'tu syafiqon hadza bikadza, ya kan? Bi'tu syafiqon alkitab bi mi'atain junaid, ya kan? Lah syafiqnya ini apa? Ini tidak sah karena tidak tidak menggunakan dhamir mukhatabah, tidak ada jazm. Siapa tahu yang dimaksud syafiq yang lain. Itu kan tidak ada apa? Tidak ada jazm. Karena orangnya ada di depan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat-syarat selanjutnya apa? Nah, syarat-syarat yang belum disebutkan di sini. Syarat-syarat yang belum disebutkan di sini an yadhkurul mubtadi kullan minats saman wal muthman. Al-mubtadi imma dia al-mujib awil qabil, ya kan? Al-mubtadi ini. Tulis ini syarat selanjutnya. Syarat selanjutnya adalah yang tak ada di kitab di sini an yadhkurul mubtadi as-saman wal muthman. Karena sebut saman wal muthman. Karena sebut benda yang dia jual itu apa dan harganya berapa. Karena sebut benda yang dia jual itu apa dan harganya berapa. Siapa yang kena sebut? Al-Muqtadi. Al-Muqtadi ini siapa? Al-Muqtadi yang memulai cakap tadi. Imma mustari atau baik, ya kan? Misalnya bi'ni hadzal kitab bi mi'ah junaid. Atau baik cakap bi'tuka hadzal kitab bi mi'atain junaid misalnya. Jadi ada kata kitab musman dan tamannya mi'atain junaid. Misalnya seperti itu. Kalau salah satunya tidak disebut walau bil isyarah bi'tuka hadza, enggak masalah. Hadza itu kan isyarah. Ya kan tetap tersebut ininya tersebutkan musmannya bi mi'atain junaid. Nah, ini menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar, at-taman fin niyah yakfi. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak menyebutkan taman dan tamannya cuma ada di niat itu yakfi, ya kan? Misalnya dia cuma cakap bi'tuka hadza, ya kan? Tak sebut taman, kata Imam Ibnu Hajar ya yakfi. Kemudian syarat selanjutnya apa? Allah yughayyiral awwal ma ata bihi. Tak berubah yang dia akad. Allah yughayyiral awwal, yaitu yang mutakallim di awal, imal mubai atau mustari, ma ata bihi minasirah. Misalnya apa? Dia cakap bi'tuka hadzal kitab bal hadzal qalam. Dia ganti. Jadi dia salah cakap. Dia nak jual kolam, kemudian salah sebut kitab. Maka akadnya tak sah. Ulang lagi cakapnya. Ulanglah lagi. Entah apa kalau mustarinya cakap qabil itu tidak sah. Karena di situ masih ada apa? Masih ada bukan ada keraguan, tetapi ada ketidakjelasan di dalam akad tersebut.
terdapat ketidakjelasan di dalam akad tersebut. Entah ini nak jual kitab ke kolam, ya kan? Dia cakap bi'tuka, anak jual anak jual ke enta kitab ini, bukan kitab ini, kolam ini harga 5 geni. Oke, di situ akadnya dia sebut dua benda, ada kolam, ada kitab. Nah, meskipun itu ada seakan-akan badalul khotok, ya kan, atau badalul ghalat, kalau di dalam nahwu ada badalul ghalat, tetapi apa? Tetapi tetap ini muhim. Muhim apa? Menjadikan akad kurang jelas. Sedangkan akad di sini harus jelas. Supaya apa? Kenapa kok sangat ketat sekali dalam kejelasan akad? Supaya tidak ada tanazuk. Supaya tidak ada perselisihan setelah itu, tidak ada tanazuk. Tujuannya kan itu, sihoh itu. Tujuannya akad kan untuk itu. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian syarat selanjutnya juga apa? An yatalaffadz bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi. Jadi harus yajhar bil lafadz. Tidak boleh hanya macam yusmi' nafsahu, tidak boleh. Harus yusmi'u man biqurbihi. Walaupun yang penjualnya tidak dengar, tidak ada masalah. Ya kan? Tapi yang di sampingnya, yang di samping-sampingnya, yang di dekatnya itu dengar. Ya kan? Walaupun penjual itu tidak dengar. Yang penting apa? Wa yusmi'uhu an yatalaffadz bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi. Itu syarat selanjutnya. Kemudian syarat selanjutnya apa? Wa baqa'ul ahliyah. Wa baqa'ul ahliyah ila wujudi syaqqi tsani. Wa baqa'ul ahliyah ila wujudi syaqqi tsani. Apa maksudnya ini? Wa baqa'ul ahliyah ila wujudi syaqqi tsani. Artinya ahliyah, artinya syarat-syarat akidain itu masih ada sampai selesai kata qabil itu. Sampai selesai qabul dari apa? Dari al-mutakallim ats-tsani. Ya kan? Sampai selesai qabul dari bait. Itu ahliyahnya, artinya syarat-syarat akidainnya masih ada. Tapi kalau dia yang beli belum cakap qabil tuh, mustarinya mati, atau dia gila, atau dia pingsan, maka hilang hilang ahliyahnya, maka akadnya tidak sah lagi. Nah kan, akadnya tidak sah. Oke, kemudian dan yang terakhir adalah an yakunal qabul mimman sadara ma'ahul khitab. An yakunal qabul mimman sadara ma'ahul khitab. An yakunal qabul sadara mimman ma'ahul khitab. Jadi yang mengatakan qabul itu kena orang yang diajak berakad. Diajak berakad. Anak cakap dengan Syafiq. Ya kan, misalnya pergi berdua ke kedai runcit. Ya kan, kedai runcit itu cakap anak jual ini, anak jual ke ini, misalnya Mukofi dengan Syafiq datang ke kedai runcit. Lepas itu tuki kedai itu cakap Kak Syafiq, anak jual ini 5 gene. Anak jual ini Kak Enta 5 gene. Lepas itu yang cakap qabil itu siapa? Mukofi. Padahal siapa? Toki kedai ini cakap dengan Syafiq, maka tak sah. Karena khitabnya kepada Syafiq, maka yang qabul kena Syafiq. Karena dia buat akad dengan Syafiq, bukan dengan Mukofi. Seperti itu. Paham ya? Nah. Kemudian juga ada yang disebutkan juga ini di Hasyah. Mana lupa tak disebutkan. Inda qawlihi walau qala bi'tu yadaka mathalan soha haitsu qasada biha al-jumlah. Nah, artinya di sini sebenarnya ada syarat lain, yaitu an yudhifal bai' li jumlatihi. Karena bi'tuka. Kalau cakap bi'tu yadaka, saya jual ke tangan enta, ya kan, atau saya jual ke tangan enta, maka sah ketak? Sah kalau yang dimaksud dengan tangan adalah zat, yaitu orang tersebut bil jumlah. Tapi kalau yang dimaksud adalah betul-betul tangan, maka
Tidak sah. Jadi itu tadi untuk masalah apa? Masalah syurutus sighah. Oke, itu tadi syurutus sighah. Selesai sudah masalah sighah. Oke, selesai masalah sighah. Oke, kita lanjut apa? Kembali ke masalah apa? Masalah syurut apa? Syurut ma'qud alaih. Syurut ma'qud alaih. Qal wa tsani minal asya' bai'u syai'in mausufin fil dhimmah. Wa yusamma hadha bis salam. Fajaizun idza wujidat fihi sifah ala ma wasafa bihi min sifatis salam al-atiyah fi faslis salam. Oke. Wa tsalits bai'u 'ainin ghaibah. Lam tushahad lil muta'aqidaini fala yajuzu bai'uha wal muradu bil jawaz fi hadhihi thalatha as-sihah. Oke. Nah, sekarang kita nak mengulang mengulang sedikit yang kita jelaskan kemarin. Yaitu ini sekarang berbicara atau melanjutkan pembahasan masalah syarat yang terakhir dari syurut apa? Syurut al-ma'qud alaih, yaitu al-ilmu bil mabi'. Al-ilmu bil mabi' atau al-ilmu bi apa? Bil thaman wal muthman. Bil thaman wal muthman, bukan muthman saja. Bil ma'qud alaih. Al-ilmu bil ma'qud alaih ainan wa qadran wa sifatan. Ainan wa qadran wa sifatan. Kapan ainan? Idza kana al-ain idza kana al-mabi' mar'iyah. Idza kana al-mabi' mar'iyah wa lam yakhtalit bi ghairil mabi'. Itu disyaratkan apa? Ainan. Artinya cukup dengan melihat benda itu. Itu untuk apa? Untuk benda yang terlihat, barangnya ada, terlihat di depan kita. Oke, terlihat di depan kita, walam yakhtalit bi ghairil mabi'. Artinya dia tidak bercampur dengan selain yang dijual, yang tak dijual, tidak bercampur dengan yang tak dijual. Contohnya apa? Bercampur yang dengan yang dijual, supaya kita tahu yang tak bercampur. Misalnya kita datang ke kedai, nak beli beras, oke? Di depan enta ada beras, satu karung, satu apa? Satu karung. Beras itu satu karung. Enta nak beli satu karung ke? Kalau enta nak beli satu karung, cukup enta lihat saja karung itu sebanyak apa. Ya kan, enta lihat. Tak perlu pun tak perlu toko itu cakap atau enta tanya karung ini berapa kilo. Tak perlu. Oke? Tak perlu, maka cukup mu'ayyanah. Tapi kalau enta nak beli sebagian sahaja yang ada di dalam karung tersebut, macam nak beli 1 kilo sahaja, oke? Maka berarti di sini al-mabi' 1 kilo itu tadi yang enta nak beli, yakhtalit bi ghairihi. Yakhtalit bi ghairihi. Artinya di dalam karung itu ada yang enta akan beli dan ada yang tidak enta beli. Berarti yakhtalit bi ghairihi. Maka di sini mu'ayyanah tak cukup. Mu'ayyanah tak cukup, kena apa? Kena sebut qadar. Jadi harus ainan wa qadra. Ya kan? Enta tengok barangnya dan enta sebut nak berapa. Berapa apa? Berapa kilo enta nak beli? 1 kilo. Nah, karena dia yakhtalit bi ghairihi. Nah, tapi kalau misalnya la yakhtalit bi ghairihi macam handset dan lain sebagainya, bukan benda-benda yang bercampur,
Nah itu tidak ada masalah. Atau handset pun kalau misalnya ada yang di ini entah cakap berapa, ya kan? Kalau misalnya handset berjajar-jajar, ya kan? Beratur ke apa namanya ke almari, ya kan? Anak-anak handset, ya kan? Anak-anak handset gini-gini. Tapi dia handset yang dia letak banyak di situ, berarti ya talit bi ghairihi, entah kena sebut 1, kedua, ketiga nak beli berapa? Paham? Nah, macam tuh. Maka tak cukup tengok handsetnya saja. Oke, itu berarti dia yahtalit bi ghairihi. Maka disyaratkan di sini bukan muayyanah saja, tetapi juga ma'rifatul qadar. Oke, tapi kalau misalnya itu keadaan yang kedua. Oke, keadaan yang ketiga apabila ini tadi dia apa? Bendanya tak ada. Bendanya tidak ada, ghairu mar'i, tak nampak bendanya. Maka kena tahu sifat. Ya kan? Tidak disyaratkan muayyanah, ainan tidak disyaratkan, tapi kena tahu sifat dan qadar juga. Kena tahu qadarnya dan kena tahu sifatnya. Sifatnya macam mana? Yang mana sifat itu nanti sifat-sifat yang kena disebutkan ketika membeli atau ketika menjual benda ini kena disebutkan di dalam apa? Di dalam akad. Sifatnya macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Oke? Karena disebutkan. Itu tadi apa? Al-mausufah fi dhimmah. Al-mausufah fi dhimmah. Maka kena sebutkan sifat dan qadar. Maka di sini dikatakan mausufah fi dhimmah. Oke, bima yubayyinu qadrahu wa jinsahu wa sifatahu. Entah nak beli beras entah nak beli apa? Nak beli beras. Oke. Berapa? 1 kilo. Oke, sifatnya entah nak beras Filipin ke beras Mesir. Oh, beras Filipin. Oke, berarti jelas qadar jenisnya jelas, sifatnya juga jelas dan qadarnya juga jelas. Entah nak beli kurma ajwa. Oke, nak beli kurma ajwa. Kurma itu jenis. Sifatnya apa? Qadarnya berapa? 1 kilo misalnya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya ajwa itu tadi. Nah, berarti ma'ruf. Oke, wa suratu dzalika. Surah apa? Pembeli apa jual beli? Apa surah jual beli mausuf fi dhimmah itu macam mana? Oke, an yaqula bi'tuka tauban. An yakula bi'tuka tauban. Ana jual ka enta taub. Oke, qadrahu kada. Ya kan? Jumlahnya segini atau ukurannya segini, LMS. Oke? Wa jinsahu. Nah, taub itu taub apa? Jenis apa? Katun misalnya atau kaos, t-shirt atau apa? Kemeja. Nah, kemeja merek apa? Jenama apa misalnya? Jenama apa? Jenama apa biasanya? Polo t-shirt. Oke. Jenama polo asli, bukan muzawwar. Oke. Nah, sifatnya apa? Warna hijau misalnya. Yang ada kantongnya di sini. Misalnya macam itu. Oke, itu sifat. Nah, kena sebut. Nah, tapi kalau kada walau kana thawb al-mausuf bihadhihi sifat hadiran indahu. Jinsahu wa sifatahu kada. Walau kana thawb al-mausuf bihadhihi sifat hadiran indahu. Walaupun benda itu ada hadir kat majelis itu. Tapi orang itu tak nampak. Boleh kita jual dengan sifat. Ya kan? Kita jual dengan sifat. Walaupun thawb itu ada hadir di depan dia atau dia sebenarnya nampak, tapi kita jual dengan mausuf fi dhimmah. Nah, tapi harus kena guna mengapa? Bi'tuka tauban nakiroh. Karena nakiroh tauban. Nah, makanya nanti setelah itu fa innahu la yadur. Hadiran indahu fa innahu la yadur li'annahu innama tamada 'ala sifat al-multazimah fi dhimmah. Bikhilafi ma law qala bi'tuka taub. Bi'tuka apa? At-taub. Berarti di sini ada alif lam ta'rif. Oke? Yang mana menunjukkan bahwasannya yang dimaksud adalah taub muayyan. Maka kalau dia menjual taub muayyan ini tidak boleh dijual dengan wasf karena ada muayyanah. Karena ada
muayyanah. Paham? Berarti enta menjual taub tertentu muayyan. Ya kan? Maka tidak boleh menggunakan maudhuf menggunakan sifat tersebut. Bi khilafi ma law qala bi'tuka taub alladhi sifatuhu kada wa kada. Artinya ana jual ka enta baju ana atau baju yang ada ke rumah ana. Nah, itu kan berarti ta'yin. Berarti ada ta'yin, tak boleh mausuf fi dhimmah tak boleh ditakyin. Mausuf fi dhimmah tak boleh ditakyin. Nah, qala bi'tuka taub alladhi, walaupun enta sebutkan sifat-sifatnya tetap tak boleh. Sebutkan sifat saja, tak payah takyin. Karena nanti yang wajib bagi enta bukan mendatangkan baju yang ada ke rumah enta. Yang penting selama baju itu sesuai dengan sifat yang enta sebutkan maka sah. Ya kan, walaupun bukan baju yang enta maksudkan di dalam niat enta. Paham? Yang penting akadnya harus i'timad alal awsaf. I'timad alal awsaf, bukan ain muayyan. Bukan pakaian tertentu. Artinya bukan benda yang kita sudah pastikan adalah baju ini. Misalnya ada di depan enta. Bi'tuka hadat taub. Sifatuhu kada 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 kada. Atau bi'tuka taub alladhi fi syantoh. Oke? Bi'tuka taub alladhi fi syantoh. Sifatuhu kada 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 wa kada. Tak sah sebut sifat saja. Dia kena tengok terus itu yang namanya taub yang ada di dalam syantoh itu. Karena enta ada ta'yin. Tapi kalau enta cakap bi'tuka taub sifatuhu kada 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 wa kada. Enta tak ta'yin yang mana bajunya, tak ta'yin. Pokoknya ana jual ke enta baju sifatnya macam ni. Dia kobil tuh enta keluarkan dari santong. Ini bajunya. Selesai. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena jual belinya i'timadnya ala sifat. Selama i'timadnya ala sifat dan dia cakap kobil tuh, maka dia kena terima apabila kita bagi baju sesuai dengan sifat yang kita sebutkan. Paham? Dan kalau misalnya dia sudah kobil tuh ternyata bajunya itu tidak sesuai dengan sifat yang kita sebutkan, maka lahul khiyar. Maka dia boleh lanjutkan akad atau batalkan akad. Tapi kalau misalnya kita sudah sebutkan sifat, kemudian dia sudah cakap kobil tuh dan kita bagi baju itu sesuai sifat, maka tidak boleh khiyar. Tidak boleh khiyar dan sudah sudah jatuh hukum baiknya di situ. Paham ya? Nah, itu tadi. Oke. Fa innahu yadur mana bi khilafi ma law qala bi'tuka thawb alladhi sifatuhu kada wa kada. Fa innahu la yasih li annal muayyan, karena muayyan, karena kalau kita kalau thawb itu sudah muayyan la yultazam fid dhimmah. La yultazam fid dhimmah. Tak boleh kita jual fid dhimmah. Karena ada muayyanah di situ. Karena ada muayyanah. Karena i'timad karena dia yang dia beli adalah ain, bukan sifat. Artinya i'timad pembeliannya terhadap ain muayyan, bukan ala sifat muayyanah. Maka kalau ala ain muayyan maka dia kena lihat, karena ainnya sudah ma'ruf yang mana yang akan dibeli. Tapi kalau sifat belum tahu mana yang akan dibeli. Dia yang penting sifatnya macam ni, oke. Maka di sini dikatakan li'annal muayyan la yultazam fid dhimmah. Maka kalau misalnya menjual baik muayyan, ya kan, dan menggunakan sifat, baik muayyan menggunakan sifat, ya kan. Jadi muayyan menggunakan sifat, maka apa? Maka dikatakan di sini fahuwa min qabili bai'il ghaib. Maka ini termasuk bai' ghaib karena majhul ainnya. Majhul apa? Ainnya. Karena yang dibeli adalah thawb muayyan, bukan sifat, tidak i'timad ala sifat. Karena orang ketika dia membeli sesuatu dengan sifat tertentu, membeli sesuatu i'timadan ala sifat, i'timadan ala sifat, maka dia akan ridho dengan barang selama barang tersebut sesuai dengan sifat yang dia sifatkan, yang dia sudah setujui dengan baik. Tapi kalau muayyan, ya kan, kalau muayyan, ya kan, walaupun disifatkan, bisa jadi dia mempunyai tasawur lain.
Ya kan, tasawur lain terhadap benda yang muayyan itu tadi, keluar dari sifat yang dua sudah sifatkan, maka tidak sah. Maka min qabili bai'il ghaib. Paham ya? Oke, selanjutnya. Fahuwa min qabili. Oke, fid dhimmah. Jadi mausuf fid dhimmah. Apa maksudnya mausuf fid dhimmah? Ai muta'alliq bi fa innal bai' fid dhimmah bi'tibari kaunil mabi' multazaman fiha. Apa itu dhimmah? Dhimmah itu lughatan al-ahdu wal aman. Dhimmah itu adalah al-ahdu wal aman. Syar'an ma'nan qa'imun bidzat qabilun lil ilzam wal iltizam. Ai lil ilzam min jihati syara' lil ilzam min jihati syara' min jihati syara'. Artinya ketika sudah terjadi akad apa baik mausuf dhimmah ataupun salam itu apa, maka syariat itu mewajibkan enta untuk mendatangkan barang tersebut sesuai dengan sifat tersebut. Al ilzam minasyari', ya kan, al ilzam minasyari' wal iltizam min jihatil mukallaf, dan enta kena iltizam dengan apa yang enta sudah buat dalam akad tersebut, yaitu mendatangkan mendatangkan barang tersebut. Oke? Tsumma qala wa yusamma hadza bisalam. Dan ini disebut dengan salam. Ini tentu pendapatnya musannif, yaitu Imam Abu Suja. Tapi yang betul di dalam madhab atau yang mu'tamad di dalam madhab, di sini Imam Bajuri mengatakan apa? Hadza ay qauluhu wa yusamma hadza bisalam hadza mabniun 'alal qaul bi anna al-bai' fi dhimmah salam. Walau bi lafdzil bai' wa huwa dha'if. Dan ini adalah pendapat yang dhaif. Yang betul kalau misalnya baik baik mausuf fi dhimmah itu menggunakan lafaz baik, maka dia adalah baik. Dan bila menggunakan kata lafaz salam atau misalnya kita terjemahkan dengan tempah, maka itu adalah salam. Dan dalam baik mausuf fi dhimmah dan salam itu mempunyai perbedaan hukum. Perbedaan hukum. Perbedaannya apa? Di antaranya kalau baik mausuf fi dhimmah, barangnya sudah menjadi milik enta. Barangnya sudah menjadi milik enta. Kalau salam itu barang belum menjadi milik enta. Enta masih nak cari lagi barang itu kak mana, tak tahu nanti nak beli kak pasar, nak beli kak mana, tak tahu lagi. Oke? Tapi kalau baik mausuf fi dhimmah itu apa? Sudah jadi milik kita. Oke? Nah, makanya nanti kalau di dalam salam uang kena bagi ke depan. Tapi baik mausuf fi dhimmah bil ajal tak ada masalah karena barang sudah ada memang. Tapi kalau baik salam barang belum ada, maka duit kena bagi dulu. Oke? Itu perbedaannya. Di antara perbedaannya. Oke? Makanya di sini wal mu'tamad annahu la yakunu salaman illa idza kana bi lafdzis salam awis salaf. Ya kan? Wa amma idza kana bi lafdzil bai' fa huwa bai'un la salam. Fala tajri fihi ahkam salam min istirati qabdi ra'sil mal fil majlis wa adami sihhatil hiwalah wa alaihi wal istidlal wa nahwi dzalik. Maka syarat-syarat salam yang nanti syarat-syarat salam yang nanti akan kita bahas untuk selain sifat itu tak berlaku di dalam di dalam masalah baik al-mausuf fi dhimmah. Paham ya? Kemudian selanjutnya maka fajais ya, yang dikatakan fajais. Kemudian mana tuh? Jika sifat artinya selama sifat itu ada ditemukan di dalam barang yang dia sebut itu alamahu sifabihi min sifatis salam. Nanti sifat-sifat yang harus disebutkan apa? Itu nanti akan kita bahas di dalam bab salam. Kita tak bahas di sini. Oke, al-atiyah fi faslis salam. Karena Syekh pun ihalah ke sana. Oke, wasalith dan macam benda yang dijual yang terakhir atau anwa'ul bai' yang terakhir adalah apa? Bai'u 'ainin ghaibah. Artinya ain muayyan, ghaib. Si pembeli tak nampak, tak melihat. Nah, lam tusyahad lil muta'aqidaini, pembeli atau penjual atau dua-duanya belum melihat benda yang dia jual atau dia beli itu. Maka apa? Fala yajuz. Maka fala yajuz li'anna fihi gharar. Karena di dalamnya terdapat apa?
terdapat gharar. Dan yang dimaksud dengan ghaibah di sini adalah ghaibah an ru'yatil muta'aqidaini. Bimakna annaha ghairu mar'iyah, tak nampak. Bukan tak hadir, tak nampak. Oke? Nah, walaisal murad annaha ghaibah anil majlis. Walaupun benda itu ada di majlisul akad, tetapi pembeli dan penjual tak nampak, tak sah. Karena nampak. Oke? Nah, karena kalau tak macam tadi itu, makanya tadi itu baik mausuf fidzimah kalau muayyan termasuk apa? Termasuk bai'ul ghaib. Oke, bai'ul ghaib. Walaisal murad, oke. Li'anna hadza tashmalul hadirah. Oke. Kemudian lam tusyahadil muta'aqidaini bi an lam tusyahad lahuma ma'an aw li ahadihima ma'a kauniha musyahadah lil akhar. Oke. Kemudian wa ulima min dzalika imtina'u bai'il a'ma wa syira'ihi lil muayyan kasairi tasarrufatihi. Maka dari sini apa disyaratkan ketika kita membahas apa syurutul aqidah ini, orang yang buta itu tidak boleh apa melakukan jual beli langsung atau jual beli terus. Kenapa? Karena dia tak boleh tengok apa benda yang dia beli. Maka orang buta itu boleh apa melakukan jual beli dengan cara apa? Dengan cara taukil atau dengan cara baik mausuf fidzimah. Baik mausuf fidzimah itu pun ketika qobat kena taukil. Karena ketika qobat dia kena tengok juga ujung-ujungnya. Maka apa al-a'ma itu yashtari bitaukil. Kalau tak nanti kena tipu. Ya kan? Dan itu nanti apa yufdi ila tanazu'. Dan tujuan akad ini di apa hukum-hukum ini diadakan untuk lifaslim niza. Oke. Kemudian selanjutnya nah, di sini wa ulima min dzalika imtina'u bai'il a'ma wa syira'ihi lil muayyan kasairi tasarrufatihi fayuwakkil fi dzalika hatta fil qabdi wal iqbad bi khilafi ma fi dhimmah. Bi khilafi ma fi dhimmah. Kalau fi dhimmah tak ada masalah, tapi tetap fil qabd dia kena apa? Taukil. Oke, walau ishtarol basir syai'an thumma ana qabla qabdihi lam yanfasikhil bai, tapi dengan syarat yang akan datang ini nanti. Oke? Kembali ke matan, fala yajuz mana tadi fala yajuz bai'uha wal muradu bil jawaz li thalathah as-sihah. Ai fala yasih, artinya tidak sah. Bukan fala yajuz berarti haram tapi sah. Tapi apa? Fala yasih ai la yasih wala la yasih wala yahil. Wa qad yus'iru qawluhu lam tushahad bi annaha in syuhidat thumma ghabat 'indal 'aqdi annahu yajuz. Artinya sekarang kalau misalnya sebelum akad dah tengok, sebelum akad sudah tengok benda itu. Oke, sudah tengok benda itu. Nah, lepas itu baru buat akad dan akad tak tengok lagi. Boleh kata. Nah, dikatakan di sini apa bi anna in syuhidat thumma ghabat 'indal 'aqli annahu yajuz. Tapi dengan syarat apa? Walakin mahallu hadza fi 'ainin la tataghayyar ghaliban fil muddah al mutakhallilah bainar ru'yah wasyira. Artinya tengok antara ru'yah dan syira, antara melihat benda yang dia beli itu dan akad itu, apakah benda itu biasanya akan berubah sifat-sifatnya atau tak? Kalau misalnya apa waktu atau jarak waktu antara melihat dan akad itu dapat menyebabkan perubahan sifat benda tersebut, maka kena tengok balik, tak sah akadnya. Macam apa? Misalnya sayur yang gampang busuk atau buah yang gampang busuk dan lain sebagainya. Kalau misalnya setelah 10 hari baru akad, itu apa? Itu tak sah. Karena apa? Kena tengok lagi. Karena itu mimma yataghayyar ghaliban. Tak sah. Oke? Itu. Demikian juga apa? Orang yang apa? Sebelum akad basir, apa ketika tengok basir, kemudian ketika akad a'ma. Syaratnya sama. Oke. Tapi tetap dia apa? Ketika qobat kena taukil. Selanjutnya,
Nah, sekarang kalau misalnya apa? Di mantan itu ada kan dikatakan apa? Ai la yaghlib taghayyuruha fi tilkal mudah. Fa yashmalu ma idza ghalaba 'ada mutaghayyiriha aw istawa taghayyuruha wa 'adamuhu. Artinya istawa apa? Lam yaghlib taghayyuruha ai yashmal apa? Yashmal apa? Yashmal idza ghalaba 'ada mutaghayyiriha aw istawa taghayyuruha wa 'adamuhu. Artinya ada kemungkinan 50-50. Artinya bisa jadi ya tagoyar, bisa jadi la ya tagoyar. Itu masih sah. Oke, masih sah. Bikhilafi ma idza ghalaba taghayyuruhu. Tapi kalau ghalaba taghayyuruhu tak sah. Kena tengok lagi. Kena tengok lagi dalam akad. Oke, walau kanat mimma la yaghlibu taghayyuruha. Nah, sekarang kalau misalnya kita beli kita dah tengok benda yang layak ghalib taghayyuruha antara ru'yah dan akad. Tapi ketika akad atau ketika terima barang tuh ketika terima barang tuh ternyata lakin wujidat mutaghayyirah ala khilafil ghalib. Ternyata berubah. Ada berat ke rusak ke atau ada lecet di mananya seperti itu mutaghayyirah. Ala khilafil ghalib, maka khayyira, maka di situ dia boleh memilih antara melanjutkan atau tidak. Khayyira ma lam tataghayyar ila kamal. Kecuali kalau kalau berubah ila kamal, ya taghayyar ila kamal, yaitu berubah menjadi lebih sempurna. Nah, itu tidak ada, itu malah bagus. Ya kan, kita tak nak, kita yang bodoh. Wa illa fala yutajabut takhir. Oke, selanjutnya wa yasihhu bai'u kulli tahirin. Kemarin kita sudah jelaskan. Bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Oke, tahir dengan syarat apa? Tahir fala yasihhu tahir kemarin kita sebut tahirun dzatan wa sifatan. Oke, fala yasihhu bai'un najis au mutanajjis la yumkinu tuhruhu bil ghusli walam tasuddun najasah furjan. Oke. Itu syarat kemarin. Berarti apa? Yang tak boleh dijual adalah benda yang najis, ya kan? Maka di sini wasarul musannif mafhumi hadil asya wa qala wala yasihu bay'u ainin najisah. Itu tidak sah. Wala mutanajjisah. Ya kan, mutanajjisah itu juga tidak sah. Najisah ka khamrin. Wa dunin mutanajjis itu mutanajjisah. Kenapa dengan duhan? Contohnya dengan duhan, karena duhan ini la yumkinu tuhruhu bil ghusli. La yumkinu tuhruhu bil ghusli. Wa nahwu mimma la yumkinu tadhiruhu. Oke. Kemudian kalau misalnya yumkin tadhiruhu bil ghusli tapi ya tasuddun najasah furjah, macam yang ibarahnya di sana, dan di sini lantas turin najasah, di sini ibarahnya tadi? Ibarahnya di sini amma ma yumkin tadhiruhu fa fihi tafsil. Fa in amkana tadhiruhu bil ghusl wa lam tasturin najasah juz'an minhu. Apa ini maksudnya lam tasturin najasah juz'an minhu? Ana ulangi penjelasannya karena kemarin kurang wadah. Oke, lam tasturin najasah juz'an minhu. Jadi enta beli barang dia mutanajis. Beli barang mutanajis. Dan najasahnya ini menutupi apa? Menutupi apa? Menutupi barang tersebut. Oke, menutupi apa? Menutupi barang yang akan kita beli. Yang mana itu menghalangi kita untuk melihat kesempurnaan barang itu atau tak. Contohnya apa? Susah nggak suruh bagi contoh. Contohnya adalah misal kita beli kentang. Tahu kentang? Batotis. Batotis itu ditanam di mana? Di tanah yang musammadah, menggunakan tanah baja yang bercampur dengan sirjin. Oke, berarti kan tanah itu menjadi apa? Bukan mutanajis lagi, itu udah ada najis dan ada mutanajis. Tapi apa? Tapi misalnya apa? Apa tadi? Kentang. Apa artinya? Kentang itu ketika dikeluarkan dia masih tertutup oleh tanah.
Sehingga kita tak boleh nampak kalau ada yang busuk atau yang sudah termakan ini. Atau kita pergi pasar, biasanya tanah itu masih ada di apa? Di kentang itu tadi. Nah, mungkin di balik yang tertutup itu bisa jadi lubang yang sudah busuk. Ya kan, ada lubang yang sudah terbusuk. Berarti satarotin najasah syai'an yang mana menghalangi untuk ru'yah. Maka itu yang tidak boleh maksudnya. Paham? Itu yang dimaksud apa? Lam tasudin najasah furja atau lam tasturin najasah juz'an minhu. Paham ya? Walaupun itu boleh apa? Yusal ini apa namanya? Sah. Kemudian misalnya telur tertutup dengan tai ayam penuh, tapi telur itu biasanya selama dia salim insya Allah salim, gitu kan, sedap. Nah, telur ayam tertutup tai, nah tai itu boleh dicuci, boleh yusal tuhruhu apa yumkinu tuhruhu bil ghusl, ya kan, maka sah selama la yastur apa juz'an minhu, yang mana juz'an minhu itu menghalangi untuk melihat apa ru'yah. Nah, meskipun ini nanti ada khilaf, misalnya ada khilaf di masalah apakah harus menutupi menghalangi ru'yah yang perlu diru'yah, karena ada sebagian barang yang cukup kita ru'yah ba'duhu saja itu sudah cukup, sudah yadullu ala bagihi, maka itu sudah cukup. Oke, muntafa' bihi. Oke, fala yasihu bai'u 'ainun najisah wala mutanajisah ka khamrin wa duhnin mutanajis wa nahwihi mimma la yumkin tadhiruhu. Kemudian wala bai'u ma la manfa'ata fihi. La manfa'ata fihi di sini hisan hisan wa syar'an. La manfa'ata fihi di sini hisan wa syar'an. Dan adamul manfa'ah di sini imma li hisatihi au li haqara, imma li hisatihi au li hurmatihi au li adamu manfaatihi intifa'an, adamul intifa' bihi intifa'an maksudah, atau ya makana manfaatuhu ghair maksudah. Itu untuk yang manfaat. Oke, wala bai'u ma la manfa'ata fihi ka aqrab wa namal wa sabu' wa sabu'in la yanfa'. Adapun yanfa' itu boleh. Oke, yang yanfa' itu sudah kita jelaskan. Kemudian untuk masalah ru'yah tadi, ada lupa. Oke, ru'yah atau untuk al-ilmu bil apa tadi? Bil ma'qud alaih. Itu ru'yah itu imma ru'yati kullihi, untuk barang itu ada lain-lain macamnya. Oke, ada yang kita kena tengok, artinya ru'yatu kullu syai'in bihasabihi. Ru'yatu kulli syai'in bihasabihi. Ada yang kita tengok apa ibarahnya kemarin itu yang masalah ru'yah itu apa ibarahnya? Oke, yang jelas artinya setiap barang itu atau barang-barang itu tidak semua cara ru'yahnya sama, ya kan? Artinya kita tengok nak beli kereta, tak akan kita buka semua karpetnya, tak tengok bawahnya kan, tak? Kita tengok mesin, kita tengok dalam, kita tengok tombol-tombol semua syawal kita coba kan, macam tuh. Nah, jadi ru'yatu kullu syai'in bihasabihi, alama yaliku bihi, alama yaliku bihi. Nah, jadi ada yang kita kena tengok semuanya, ada yang cukup kita tengok sebagian sahaja. Macam apa? Macam kita tengok sebagian saja, macam beras. Oke, artinya yang mutasawil ajza, sesuatu yang mutasawil ajza itu cukup kita lihat sebagian saja. Walaupun yang karena ini sudah yadullu ala ghairihi atau yadullu ala bagihi. Nah, kemudian juga ada ru'yah benda yang kita tak boleh tengok benda tersebut, yang dia tertutup dengan sesuatu yang mana sesuatu itu
untuk menjaga menjaga solahiyahnya, untuk menjaga apa? Solahiyah itu apa? Kebaikannya, untuk menjaga kualitas dari barang tersebut. Oke? Semacam apa misalnya? Semacam semangka. Oke? Antum beli semangka, yang antum tengok apa? Kulit luar. Antum makan ke kulit luar tuh? Tak makan. Kita beli itu yang dalam. Tapi kita tak boleh apa? Tak boleh tengok yang dalam. Kenapa? Karena kalau dibuka rusak kalau kita tak jadi beli. Oke? Maka apa? Maka cukup lihat luarnya. Maka sama juga seperti itu dengan al-mu'allabat. Al-mu'allabat itu apa? Al-mu'allabat itu sekarang kita pergi beli apa? Lambada. Oke? Tahu lambada? Wafer lambada itu. Oke? Kita nak beli plastik itu, kita nak tengok dalamnya tak boleh. Padahal kita nak beli yang di dalam itu. Ya kan? Kita nak beli yang di dalam itu. Tapi dia tertutup plastik, tak boleh tengok. Tapi plastik ini apa tujuannya? Siwanan lahu, artinya untuk menjaga apa yang ada di dalamnya. Maka cukup tengok, dilihat expirednya apa, semuanya sudah cukup. Itu. Dan juga bisa apa, lihat namudats. Namudats ini apa? Lihat contoh saja, lihat contoh iwat. Tapi itu apa juga di dalam fima yastawi fihil al-ajza'u. Ya kan, macam beras, gandum dan lainnya. Selain itu tidak sah. Oke? Kira-kira itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada? Oke. Apa? Kalau kita sebut sifat pada ain, Ada? pada ain, tak boleh sebut sifat ya. Untuk taukih kan boleh tak? Yang masalah itu ketika enta sebut sifat dan enta ta'yin, tapi orang tak nampak. Artinya beli. Kalau i'timad ala sifat, tak payah ta'yin. Kalau i'timad ala ru'yah tak ada masalah, enta sebut sifat ke tak sebut sifat, lagi bagus enta sebut sifat. Jadi masalahnya itu apakah barang yang dijual itu muayyan ke tak? Kalau muayyan tak boleh i'timad ala sifat. Garis bawah ini kata i'timad. Tapi kalau ghairu muayyan boleh i'timad ala sifat. Kalau muayyan kena i'timad ala ru'yah. Kalau misalnya dia mukhtalif bi ghairihi i'timad ala ru'yah wa ma'rifatil qadar. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.